Pemirsa, Kementerian Perhubungan merekomendasikan larangan mudik melalui pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Kemenhub bahkan mewacanakan punishment and reward bagi para pemudik terkait wacana larangan ini. Lantas seperti apa langkah yang akan dilakukan hingga opsi apa jika ternyata banyak warga yang memilih tetap mudik atau pulang kampung? Untuk membahasnya kita bergabung bersama Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik melalui sambungan telepon. Halo, selamat sore Pak Trubus. Selamat sore Mbak Tasha. Iya, Pak Trubus, Kemenhub sudah mengusulkan untuk mengeluarkan kebijakan larangan mudik. Nah, kira-kira apa saja konsekuensi yang kemudian harus diantisipasi jika memang benar diberlakukan, Pak Trubus? Iya, menurut saya kan mudik itu ada dua hal ya. Pertama adalah persoalan budaya, culture. Yang kedua itu budaya silaturahmi kan gitu. Kemudian yang kedua, mudik itu terkait dengan ekonomi, perekonomian. Karena itu mengangkat perekonomian di daerah. Nah, terkait dengan adanya corona ini, maka memang yang sebaiknya itu dilakukan adalah larangan mudik gitu. Sementara karena kondisinya memang sifat dari penyebarannya yang begitu cepat gitu ya. Jadi yang begitu mengenai, karena itu kalau mereka yang memang mudik ya tentu kemudian harus dilakukan langkah-langkah dalam hal ini perlu diisolasi. Jadi nanti kalau sudah pulang sampai di sana ya diisolasi supaya tidak 14 hari ya mereka itu, supaya mereka tidak istilahnya itu ada social distancing dengan warga di sekitarnya atau dengan keluarganya yang ada di rumah. Itu yang penting di situ. Jadi kalau tidak nanti dikhawatirkan justru malah menyebar kan itu. Jadi karena itu kebijakannya menurut saya lebih baik supaya tidak lebih membahayakan keluarga yang di kampung, ya lebih baik dilarang saja gitu. Jadi kalau dilarang konsekuensinya kan itu kalau misalnya silaturahmi bisa dengan cara provider itu membebaskan adanya atau menggratiskan lah dengan cara video call itu gitu. Jadi dengan video call sementara sudah bisa misalnya silaturahmi. Jadi keberadaan mudik itu sendiri jadi kan konsepnya tidak mudik dan tidak piknik kan gitu. Jadi dengan itu maka kebijakan yang paling tepat menurut saya memang harus dilarang aja sekalian gitu kalau memang ini. Karena kalau misalnya baik, Pak Trubus, ini kan ada yang banyak kemudian berbicara tentang kalau ini hanya sekedar himbauan tentunya tidak akan efektif. Kemenhub juga bicara soal reward and punishment. Nah, harus seperti apa kira-kira bentuknya agar kemudian kebijakan ini efektif dan dipatuhi oleh masyarakat? Ya, kalau menurut saya kalau misalnya ada reward punishment ya tentu di sini yang harus dilakukan misalnya mereka yang jadi ini ada istilah disentif dan insentif gitu ya, insentif. Jadi insentifnya itu mereka itu kemudian ada kemudahan misalnya kalau mau silaturahmi pakai video call misalnya. Tapi kalau misalnya yang lain disintesisnya misalnya tolnya dinaikkan atau ini kebijakan dari Kemenhub sendiri yang istilahnya mencabut adanya mudik gratis, itu kan implikasinya nanti malah mereka naik motor pulangnya itu gitu. Jadi dengan adanya motor yang berjubel-jubel ini kan berarti nanti malah menimbulkan satu persoalan baru lagi gitu. Artinya kaitannya dengan physical distancing itu gitu. Jadi dengan demikian cara yang paling mudah ya menurut saya memang reward and punishment-nya sifatnya kalau misalnya yang sudah jalan ya itu disuruh pulang, jadi dibalikin aja. Jadi nanti bekerja sama Kementerian Perhubungan dengan polisi ya, dengan Polri gitu. Jadi mereka yang mau pulang itu disarankan untuk balik. Kemudian jalan-jalan tol itu terutama ya ditutup sementara begitu gitu. Baik, jadi kemudian yang lewat jalan udara ya pelabuhan sementara dihentikan dulu gitu kan bisa ditunda. Kemudian yang untuk lewat pelabuhan ya pelabuhannya jangan dulu, dioperasikan dulu. Jadi semuanya bisa diatur sebenarnya. Tetapi yang penting adalah peran serta masyarakat di situ. Baik, Pak Trubus, ini artinya Anda bicara memang yang paling efektif adalah menutup akses jalan untuk keluar dari Jabodetabek dan juga menutup akses ke pelabuhan maupun udara. Ini seperti lockdown bentuknya, Pak Trubus. Iya, tidak lockdown. Kalau lockdown kan menutup semua akses kan. Ini artinya kalau saya lebih cenderung ini seperti pembatasan saja gitu, membatasi. Tetapi memang akan boleh misalnya orang mau pulang, misal mudik
dalam kondisi yang sangat Bagaimana cara memilahnya Pak Trubus? terpaksa. Bagaimana cara memilah antara yang boleh jalan dan yang tidak boleh jalan? Nah itu nanti di tes saja gitu. Jadi kalau mereka misalnya ini kan gini di tingkat ini urgensinya saja dilihat urgensinya. Misalnya kalau misalnya karena kebutuhan orang keluarganya sakit atau keluarganya dalam kondisi ada yang meninggal kan memang mau nggak mau kan harus pulang kan gitu. Masa nggak boleh pulang kan gitu. Jadi kalau hanya pulang untuk kaitannya dengan mudik piknik saja ya itu yang dilarang gitu loh. Oke. Jadi itu nanti dipilah dari situ. Bisa kok dengan cara nanti mereka ini dicegah dulu, nanti ditanyain apa kebutuhan untuk pulangnya itu gitu. Baik, Pak Trubus, terakhir menurut Anda seberapa cepat kebijakan ini harus diberlakukan karena mengingat ternyata berdasarkan data tidak perlu menunggu mendekati Lebaran atau bulan puasa, bahkan dari tanggal 20-21 Maret saja sudah terjadi penumpukan atau peningkatan jumlah orang yang keluar dari Jabodetabek. Iya, menurut saya ini segera karena jadi nggak usah menunggu H-7 atau H+7 gitu ya. Tapi menurut saya ya sekarang segera diformulasikan saja. Untuk itu pemerintah perlu membuat satu kebijakan. Itu kebijakannya adalah tidak mudik, tidak piknik gitu. Jadi sementara tutup dulu karena ini menyangkut kesehatan, menyangkut nyawa ya. Jadi menurut saya lebih diprioritaskan itu. Jadi semua yang baik yang di Jakarta juga selamat sehat, juga yang di kampung juga selamat sehat gitu. Baik. Jadi sama-sama. Karena itu yang penting adalah menurut saya di sini kebijakan yang paling tepat ya nggak usah mudik gitu jadinya. Jadi itu aja kebijakannya ya dibikin sesegera mungkin gitu. Jadi ini jangan kalau perlu dalam waktu dekat ini segera dikeluarkan supaya jelas dan di situ bisa dipakai pegangan kepada kepala daerah kan. Di daerah-daerah itu sudah ada pegangannya apa kan. Jadi kalau ada payung hukumnya kan jelas gitu. Menurut saya itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik untuk informasinya bersama kami di Prime Time.